Halilintar menyambar-nyambar. Pencarian jodoh Dewi Drupadi telah usai. Sesampainya di Hastina, pernikahan Dewi Drupadi dan kelima Pandawa berlangsung. Dewi menjadi ratu yang paling bahagia saat itu. Namun, kesedihan datang setelah permainan dadu dimulai. Para Pandawa bermain dadu dengan Kurawa. Yai Sami Aji, marilah bermain dadu denganku. Aku bosan menonton tarian setiap malam. Bagaimana, Yai? Bukankah sejak kecil kau suka bermain dadu? Ayolah, aku juga sudah bosan dengan pesta. Permainan dadu bukanlah permainan nasib. Ada keterampilan yang harus dipelajari. Uangku tak banyak, hanya 100 laksa keping uang emas yang bisa aku pertaruhkan. Wah, banyak sekali. Tapi sudahlah, aku juga bertaruh laksa 100 keping uang emas. Angka berapa, Yai? Angka 4. Wah, sial benar. Aku kalah. Buat apa uang hasil judi? Ini sudah malam. Ayo kita pulang. Kakak, kita ini belum pernah menang. Ini kesempatan kita buat menang. Kenapa harus menghalangi orang senang? Wah, Sami Aji nasibnya baik sekali, Paman. Baru main sebentar saja sudah menang 100 laksa uang emas. Ayolah, coba melawan paman. Silahkan, Paman. Bagus, ini baru permainan seru. Ambil uangku. Hei, kenapa berhenti? Ayo terus. Kau pegang angka berapa, Samiaji? Aku bertaruh angka 4. 1000 laksa uang emas kau pasang semua, Sami Aji. Iya, Paman. Wah, banyak sekali. Apakah tidak sayang? Coba buka tutupnya. 6. Paman Sangguni menang. Menang! Menang! 1000 laksa sekali main. 1000 laksa? 1000 laksa keping emas? Gila. Untukku 100 laksa. Lumayan. Hahaha. Ayo, Yai Sami Aji. Jangan takut. Main lagi. Ayo. Uangku sudah habis. Kutaruhkan semua. Ah, mana bisa. Raja di raja kehabisan uang. Ya, Raja Agung kehabisan uang. Aku punya uang 1 karung. Pasangkan saja. Ya, ambil saja karung-karung berisi uang emas di gedung penginapan itu. Berapa yang kau pertaruhkan, Samiaji? Semuanya, Paman. Semuanya? Berapa? Apakah sudah dihitung? Tidak usah dihitung, Paman. Itu pasti lebih dari 1000 laksa. Itu sebesar rencana anggaran belanja Hastina untuk tahun ini, Samiaji. Apakah kau tidak akan membangkrutkan Hastina? Ya sudah, mari kita main lagi. Angka berapa, Samiaji? 1. Cepat. Cepat buka tutupnya. 5. Kita menang lagi. Menang. Uangmu habis, Samiaji. Raja miskin. Mana bisa? Dadu itu salah terus. Ganti dadu. Hei Bima, tadi waktu Sami Aji menang, kenapa kamu diam?
Ini permainan nasib, Bima. Siapa yang nasibnya baik, dia yang menang. Pasti dia menang. Sudahi saja, Yudhistira kakakku. Ini sudah lalu. Besok kita harus pulang. Justru itu, Bima. Besok kalian sudah pulang. Mari kita berjudi habis-habisan. Kupertaruhkan kereta emas, 1000 gajah, dan 100.000 kuda. Kalau Paman Sangkuni kalah, kuberikan semuanya kepada kalian. Namun kalau kau kalah, kereta emas, 1000 gajah, dan 100.000 kuda kalian untukku. Bagaimana, Samyaji? Jangan tanggung-tanggung kalau berjudi. Baik, Paman. Awas, Samyaji Raja Agung. Jika dikau kalah nanti, pulang berjalan kaki. Tunggu apa lagi, Paman? Putarlah dadunya. Angka berapa, Samyaji? Berapa sajalah, Paman. Waladalah, Samyaji. Dikaulah yang harus menyebut angka itu. Baiklah, 3. Buka tutupnya. Menang lagi. Para Pandawa, terlalu jauh kalian harus pulang jalan kaki. Diam saja di sini, jadi tukang kebunku. Tapi Arjuna boleh jadi tukang pijat, memandikan aku. Oh Dursilawati, kami belum jadi budakmu. Kami masih memiliki sebuah negeri yang makmur. Samyaji, ayo pertaruhkan negerimu dengan negeriku. Jangan tanggung-tanggung kalau mau bermain-main dengan nasib. Sudahilah Samyaji, akhiri saja perjudian ini. Ingatlah Drupadi, ingatlah Ibu Kunti. Perempuan yang tak setia lebih mencintai Arjuna daripada suaminya. Jangan banyak bicara. Bagaimana Ananda Prabu? Beranikah main dadu dengan pertaruhan negeri? Kenapa tidak, Paman? Bertaruh untuk angka berapa, Samyaji? Aku bertaruh untuk angka 2. Menang. Samyaji, kamu jadi raja miskin. Ayo Samyaji, rebut kembali kekalahanmu. Pertaruhkan Arjuna. Nanti semua kekalahanmu bisa kembali. Baiklah, ku pertaruhkan diriku pada angka 4. Kalau berjaga, jangan melamun, kawan. Oh, kamu Rosidi. Bikin kaget saja. Ada apa? Aku diperintahkan Gusti Prabu untuk menjemput Dewi Drupadi. Pada malam selarut ini? Ada apa? Sudahlah, jangan tanya-tanya. Ini sabda Sang Prabu. Ayo cepat bangun. Beritahu sang putri bahwa telah ditunggu Gusti Prabu di istana. Gusti Prabu siapa? Ada Gusti Prabu Duryudana, ada Gusti Prabu Samyaji. Bodoh, Pandawa sudah bukan penguasa lagi sekarang. Negara dan diri mereka sudah habis dipertaruhkan di meja judi. Bahkan, Dewi Drupadi juga jatuh ke tangan Kurawa. Heran, kesatria macam apa mudah dipermainkan Sangkuni? Dewi tidak bersedia datang. Kau sudah katakan apa yang kau dengar? Sudah, kau sudah dengar sendiri, Rosidi. Sampaikanlah itu kepada Gusti Prabu. Rasidi dan Kebiri kembali ke istana. Sampai 5 kali Duryudana mengirim utusan untuk menjemput Drupadi. Mula-mula seorang pengawal istana, lantas pengawal istana yang lain, kemudian seorang punggawa, bahkan Citrayuda, dan terakhir Togok. Tetapi semua ditolak Drupadi.
kurang ajar si Drupadi. Apakah dia tidak tahu sekarang dia sudah menjadi milik Kurawa? Adikku, Dursasana, jemputlah dia. Jika tidak mau, paksa. Minggir! Drupadi, kamu sudah menjadi milik Kurawa. Hei, kamu sudah menjadi milik Kurawa. Kamu harus ikut menghadap. Kamu jangan menolak. Nanti kakak Duryodhana marah. Kamu harus ikut aku, Drupadi. Aku tidak sudi, Dursasana. Mereka tidak berhak mempertaruhkan aku. Perempuan bodoh. Mereka itu suamimu, bodoh. Katakanlah sendiri pada mereka. Tidak perlu. Kembalilah, Dursasana. Tangan Dursasana telah menjambak rambut Drupadi. Sanggul yang ia pakai kini menjadi terurai. Dursasana menyeret tanpa belas kasihan ke istana. Dewi Kunti meneriakkan sesuatu, namun Dursasana tidak menghiraukannya. Drupadi berang dan terhina. Dursasana, lepaskan aku. Jika tidak ingin Bima mencincangmu. 1000 Bima pun tak akan berdaya menolongmu, Drupadi yang malang. Dengan kejam Dursasana menyeret Drupadi yang terjatuh pada rambutnya sepanjang jalan. Dursasana menyeret Drupadi melintasi halaman tanah, taman berumput, jalan kecil berkerikil, menembus semak-semak, menabrak akar dan pepohonan besar. Hingga pada akhirnya tibalah Dewi Drupadi di tempat perjudian itu. Menyembahlah kepada Prabu Hastina, anak pecundang Drupada. Putri Pancala mengangkat wajahnya yang menyala-nyala oleh amarah. Di antara keriuhan bunyi, di antara api penerang, pada tiang-tiang yang menggoyangkan bayang-bayang cahaya dalam kekuningan. Kesatria penuh pesona itu kini tertunduk seperti patung di sudut-sudut ruangan. Pandawa yang perkasa, oh Pandawa yang telah kehilangan kehormatannya. Pandawa, suami-suamiku yang 5, mengapa kalian diam saja dihinakan begini? Yudhistira yang agung, siapakah kiranya di muka bumi ini yang mampu dan tega di meja perjudian mempertaruhkan istrinya, Ksatria Indraprastha? Suami-suamiku, apakah menjadi keutamaan ksatria membiarkan istrinya terhina? Perempuan ini tak mau menyembahku. Dursasana, adikku, telanjangi dia. Sekali sentak, lepaslah kain yang membalut tubuh Drupadi. Ia dilempar di atas meja judi, dan Duryodhana di depan mata semua orang melepas pula kain yang membalutnya. Drupadi milik kita, Drupadi milik kita. Semenjak kejadian itu, Dewi Drupadi bersumpah akan bermandikan darah Dursasana sebagai balas dendam apa yang telah Kurawa perbuat. Prabu Drupada memikirkan bagaimana caranya meminta kembali Indraprastha dari Kurawa.
Aku Drupada berkata, sebaiknya kita gempur saja mereka. Untuk apa kita bertanya lagi? Sudah jelas, Kurawa itu jahat. Gempur saja hingga tak tersisa. Aku Yuyudana bertanya, apalagi yang ditunggu Pandawa? Dunia telah berpihak kepada kita. Apalagi yang ditakuti? Biarpun Kurawa adalah saudara, tetapi mereka sumber kekacauan dunia. Seorang kasatria harus siap mati untuk sebuah perang. Namun, seorang kasatria juga mempunyai aturan. Mengapa kita selalu mengira akan begitu mudah menggempur Kurawa? Hastina adalah negara yang mudah ditaklukkan. Aku, Arjuna, telah mempersiapkan diri untuk peperangan terbesar. Tapi, siapakah yang bisa mengalahkan para perkasa seperti Resi Bisma dan Mahaguru Durna? Kita harus sabar. Bukankah Kurawa itu saudara kita? Hastina penuh sesak dengan orang-orang yang harus kita hormati. Mengapa kita harus menggempurnya? Kami, Pandawa, telah banyak menderita. Karena itulah, kami tidak ingin membuat orang lain menderita. Bagaimana jika mereka ingkar, wahai Yudhistira? Bagaimana jika tak sejengkal tanah pun kembalikan? Apakah para Pandawa akan tetap menerimanya? Saya tak percaya mereka akan melakukannya. Bolehkah aku bicara? Bicaralah, Drupadi. Kita semua bebas bicara. Kalian lihat rambutku. Kalian lihat rambutku. Inilah rambut yang tak pernah disisir dan tak pernah digelung semenjak dijambak Dursasana untuk menyeretku dari gedung keputrian Hastina ke istana. Apakah kalian sudah lupa? Apakah kalian sudah lupa penghinaan Kurawa yang tiada tara? Aku telah bersumpah tidak akan menyanggul rambutku sebelum dikeramas dengan darah Dursasana. Apakah para Pandawa akan membiarkan rambutku terurai seperti ini selamanya? Di manakah Bima yang telah bersumpah akan menghirup darah Dursasana? Mengapa tidak bicara? Aku, Drupadi, telah begitu setia dan begitu menderita bersama Pandawa. Apakah aku tidak berarti apa-apa? Para Pandawa mengaku dirinya kesatria, tapi tidak melaksanakan kewajibannya membela istri mereka yang setia. Apakah seorang perempuan boleh dihina dan diinjak harga dirinya? Aku, Drupadi, telah menjunjung tinggi mereka, terlunta-lunta dan tersia-sia dalam penderitaan tak terbayangkan beratnya. Aku telah mengabdi kepada mereka, tapi apa pengabdian mereka kepadaku? Bukankah pria dan perempuan sesungguhnya setara? Tapi mereka tidak pernah menyetarakan perempuan. Tunggu dulu, Drupadi. Engkau tidak usah mengungkit-ungkit kesetiaan. Tidak seorang pun dari kami meminta engkau mengikuti kami mengembara. Itu keinginanmu sendiri. Bahkan, kami telah meminta engkau untuk tidak ikut saja. Apakah engkau menyesal ikut kami ke dalam rimba? Tidak, aku adalah bagian dari Pandawa. Bukankah aku istri kalian berlima? Tapi, apakah kalian merasa aku bagian dari diri kalian? Pandawa tampaknya sangat menyayangi Kurawa. Sedangkan Kurawa telah menghinaku.
istri kalian. Apakah itu tidak berarti apa-apa bagi kalian? Maafkanlah aku, Yudhistira. Kali ini aku harus bicara. Aku mengatakan yang sesungguhnya. Sudahlah, mari kita menghapus kemarahan agar tak menjadi dengki. Apakah kiranya engkau yakin akan bisa keramas dengan darah Dursasana? Ya, tentu saja. Kenapa tidak? Dursasana licin seperti belut. Tidak seorang pun pernah menangkapnya. Aku tidak akan tidur dengan seorang pun dari Pandawa selama ia belum terbunuh. Aku mau semua Kurawa mati, dan aku akan bermandikan darah Dursasana. Rambut ini luar biasa. Sudah 13 tahun tak disentuh, tetapi tetap halus seperti sutra dan wangi seperti bunga. Oh, Krishna menjagaku seperti Wisnu menjaga Laksmi. Aku terlunta-lunta dan terhina, tapi aku tidak kurang suatu apa. Kami bertemu dalam semedi, dan hidup menjadi mudah dalam kedamaian abadi. Tetapi tadi malam kau marah-marah, Dewi. Kemarahan adalah hak manusia, dan seorang kesatria tidak boleh melupakan kewajibannya. Di dunia ini, kaum laki-laki selalu merasa dirinya paling menentukan. Kematian Dursasana yang mengenaskan segera tersebar di penjuru dunia. Dengan rasa ngeri, diceritakan bagaimana Bima tidak lagi bertindak seperti manusia. Ia menghancurkan wajah Dursasana yang buruk rupa, mengocohnya sampai menjadi bubur, menyobek perutnya dengan pisau, mengeluarkan ususnya, dan menghirup darahnya sebanyak-banyaknya. Bawalah pokor ini kepada Drupadi. Inilah air kutukan itu, Dewi. Dewi Drupadi, kenapa Dewi Drupadi mandi darah? Apa hasil perang ini? Putra-putra Pandawa yang perkasa seperti Abimanyu, Gatotkaca, dan Irawan telah gugur. Walau kita akan menang, tapi apa arti kemenangan selain pelampiasan dendam yang tak terpuaskan? Orang-orang yang kita hormati telah tiada. Kemenangan ini akan kita persembahkan kepada siapa? Batara Yuda adalah suatu penebusan Drupadi. Resi Bisma menebus kelalaiannya kepada Dewi Amba. Mahaguru Dorna menebus penghinaannya kepada Ekalaya dari Nisada. Esok pagi, Salya akan menebus kebenciannya terhadap Bagaspati, mertuanya sendiri. Kita hidup dalam lingkaran karma. Perang ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah jalan kekerasan para kesatria bisa dibenarkan? Aku Drupadi, seorang perempuan terus terang menghendaki darah Dursasana untuk memberi pelajaran kepada penghinaan. Jawabannya bisa lebih panjang, Drupadi. Engkau seorang perempuan telah memberi pelajaran tentang bagaimana perempuan menghidupkan dirinya dengan dendam. Para Pandawa adalah ahli betapa, namun di seluruh benua tiada pembunuh yang lebih besar daripada mereka. Kresna yang bijak, ingatlah bahwa Pandawa selalu membela kebenaran.
kalau memang ada yang disebut kebenaran. Tidak ada yang keliru, wahai Drupadi yang cerdas. Bahkan mereka akan selalu dilindungi para dewa. Tapi renungkanlah kembali makna kekerasan. Dunia ini penuh kekerasan, Krishna. Terutama aku perempuan yang selalu menjadi korban. Maka memang menjadi pilihan Drupadi. Kita akan menghindari atau menggunakan kekerasan. Krishna, engkau sungguh pandai bicara. Tapi engkau belum pernah menjadi korban. Itulah masa lalumu, Krishna. Engkau mengerti segalanya, namun engkau tidak pernah merasakannya. Itulah pembuktian, wahai Drupadi. Bukan hanya kejantanan menjadi korban kekerasan. Krishna, Krishna, bagimu pelaku kekerasan adalah korban. Lantas harus diberi nama apa korban kekerasan itu sendiri? Krishna kakakku, Drupadi istriku, janganlah diteruskan lagi. Masih banyak yang harus kita atasi. Terbalaskanlah dendam Drupadi dan sumpahnya. Drupadi telah bermandikan darah Dursasana. Kini para Pandawa menjadi kesatria yang kehilangan kehormatannya. Mereka harus menyucikan diri dalam yoga permusnahan di Mahameru tertinggi. Suami-suamiku, teruskanlah berjalan. Aku hanya sampai di sini. Drupadi tengkurap, tak mampu bergerak. Dingin salju membekukan pipinya. Kristal-kristal berkilatan di rambutnya. Matanya hanya menatap dataran yang begitu putih dan begitu luas, berkilat-kilat dan berkeredapan.